Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvari Sarja. Saya ingin mempresentasikan tentang Indeks Pembangunan Manusia yang berada di daerah Jakarta Selatan. Pertama, di sini ada pengertian Indeks Pembangunan Manusia sendiri adalah merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang sudah dilakukan di suatu negara atau wilayah. IPM atau Human Development Index atau HDI yang dikeluarkan oleh United Nations Development Program ini digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam hal pembangunan manusia. UNDP itu salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia itu sendiri. Selanjutnya ada analisa angka harapan hidup di Jakarta Selatan periode 2010 sampai 2018 yang tersedia di web IPM Jakarta Selatan resmi. Di situ pertama kita analisa angka harapan hidup tahun 2020 sampai 2018. Pada tahun 2010 angka harapan hidup sebesar 73,72. Pada tahun 2011 meningkat 0,04% menjadi 73,76. Selanjutnya pada tahun 2012 meningkat 0,02% menjadi 73,78. Pada tahun 2013 meningkat 0,02% menjadi 73,8. Pada tahun 2014 meningkat 0,01% menjadi 73,81. Pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sama 73,81. Pada tahun 2016 meningkat 0,02% menjadi 73,83. Pada tahun 2017 meningkat 0,01% menjadi 73,84. Pada tahun 2018 meningkat 0,09% menjadi 73,93. Untuk selanjutnya angka harapan lama sekolah pada tahun 2010 sampai 2018. Angka harapan lama sekolah yaitu HLS, yaitu sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Seperti yang bisa dilihat dalam tabel untuk tingkat pendidikan di Jakarta Selatan dalam bagian harapan lama sekolah tahun 2010 hingga 2018 terus mengalami kenaikan angka. Yang pertama pada tahun 2010, angka AYS ini yakni 11,92 tahun. Pada tahun 2011 meningkat 0,34% menjadi 12,26 tahun. Pada tahun 2012 meningkat 0,05% menjadi 12,31 tahun. Pada tahun 2013 meningkat 0,63% menjadi 12,96%. Pada tahun 2014 meningkat 0,13% menjadi 13,09 tahun. Pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan, tetap 13,09 tahun. Pada tahun 2016 meningkat 0,13% menjadi 13,22 tahun. Pada tahun 2017 meningkat 0,05% menjadi 13,27%. Pada tahun 2018 meningkat 0,04% menjadi 13,31 tahun. Selanjutnya ada rata-rata lama sekolah tahun 2010 sampai 2018. Rata-rata lama sekolah yaitu RLS Mean Years Schools, yaitu sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dapat dilihat pada tabel yang terjadi di Jakarta Selatan tersebut yang terus mengalami peningkatan selama periode 2010 sampai 2018. Dimulai pada tahun 2010 yang memiliki angka sebesar 10,68 tahun rata-rata lama sekolah dan meningkat di tahun 2011 sebesar 0,13% menjadi 10,81 tahun. Lalu meningkat lagi sebesar 0,05% pada tahun 2012 hingga angka pada tahun tersebut menjadi 10,86 tahun. Begitupun di tahun 2013 juga mengalami peningkatan yang sebesar 0,09% menjadi 10,95 tahun. Berikutnya pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,02% menjadi 10,97 tahun dan pada tahun 2015 meningkatkan sebesar 0,26% menjadi 11,23 tahun. Peningkatan sebesar 0,9% juga dialami pada tahun
2016 membuat angka kembali naik menjadi 11,42 tahun, dan di tahun 2017 menjadi 11,47 tahun dikarenakan peningkatan sebesar 0,5%. Berikutnya yang terakhir, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,1% yang membuat angka naik menjadi 11,57 tahun pada tahun 2018. Selanjutnya kita menganalisa pengeluaran tahun 2010 sampai 2018. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Di Jakarta Selatan, pengeluaran per kapita setiap tahunnya terus bertambah. Seperti awalnya di tahun 2010 yang memiliki angka sebesar 19.804,38 juta rupiah, diikuti oleh tahun 2011 sebesar 20.744 juta. Setelah itu di tahun 2012 memiliki angka kenaikan sebesar 21.628,08 juta. Lalu di tahun 2013 angka menjadi 22.067,02. Berikutnya pada tahun 2014 sebesar 22.207,89, naik lagi pada tahun 2015 sebesar 22.424,62, dan di tahun 2016 sebesar 22,932 juta. Dan yang terakhir pada tahun 2017 dan 2018 yaitu masing-masing sebesar 23 juta 98 dan 23 juta 363. Selanjutnya kita menganalisa angka harapan hidup di DKI Jakarta. Presentasi angka harapan hidup di DKI Jakarta terus mengalami kenaikan. Di sini kita bisa lihat setiap tahunnya. Seperti pada awal tahun 2010 tercatat 71,71 tahun harapan. Lalu naik sebesar 0,16% pada tahun 2011 menjadi 71,87 tahun. Berikutnya pada tahun 2012 tercatat sebesar 72,03 tahun yang membuat angka tersebut naik sebesar 0,16% dari tahun 2011, dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,16% menjadi 72,19 tahun. Selanjutnya pada tahun 2014 naik sebesar 0,08% menjadi 72,27 tahun. Selanjutnya pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,16% menjadi 72,43 tahun. Lalu pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,0% menjadi 72,49 tahun, dan pada tahun 2017 naik sebesar 0,06% menjadi 72,55 tahun. Dan yang terakhir pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing naik sebesar 0,12% menjadi 72,67, sehingga angka harapan hidupnya menjadi 72,67 tahun dan 72,79 tahun. Selanjutnya tingkat pendidikan DKI Jakarta. Kita analisa angka harapan lama sekolahnya, yaitu HLS, yaitu sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Seperti yang bisa dilihat dalam tabel yang tertera pada presentasi PowerPoint tersebut. Dalam tabel untuk tingkat pendidikan di DKI Jakarta dalam bagian harapan lama sekolah tahun 2010 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan angka. Dari tahun 2010 yang berada di angka 19,86 tahun hingga pada tahun 2019 kenaikan sebesar 0,02%. Kenaikan pada tahun 2019 menjadi 12,97. Selanjutnya tingkat pendidikan di DKI Jakarta yaitu rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah atau RLS mean years schools yaitu sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dapat dilihat pada tabel yang ada di PowerPoint yang terjadi di DKI Jakarta yang terus mengalami peningkatan angka sedikit demi sedikit selama periode 2010 sampai 2019. Dimulai pada tahun 2010 yang memiliki angka sebaran 10,37 tahun rata-rata lama sekolah dan meningkat hingga pada tahun
2019 yang membuat angka naik menjadi 11,06 tahun rata-rata lama sekolah. Selanjutnya, pengeluaran per kapita di DKI Jakarta. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Di DKI Jakarta, pengeluaran per kapita setiap tahunnya terus bertambah, seperti di tahun 2010 yang memiliki angka sebesar 15.110,77 juta hingga pada di tahun 2019 pengeluaran per kapita untuk wilayah di DKI Jakarta mencapai 18,53 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada hasil perhitungan IPM DKI Jakarta. Yang pertama ada angka harapan hidup yang di sini kita lihat hasilnya 0,8121, pendidikan 0,7289 dan pengeluaran 0,8898. Berikut caranya kita tertera di dalam PowerPoint tersebut, di mana ada juga IPM Jakarta Selatan yang mencapai 84,44. Selanjutnya hasil perhitungan IPM Jakarta DKI Jakarta itu ada 80,76 dan IPM Jakarta Selatan yang angka harapan hidupnya ada 0,8297 dan pendidikan 0,7553, pengeluaran 0,9606. Selanjutnya analisa pengukuran keberhasilan pembangunan manusia di Jakarta. Indeks pembangunan manusia di Jakarta Selatan terus memiliki kenaikan angka setiap tahunnya. Dilihat dari angka harapan hidup yang mulanya di tahun 2010 selama 73,72 tahun meningkat di tahun 2018 menjadi 73,93. Hal ini menjadikan Jakarta Selatan telah memperbaiki sistem kesehatan serta pelayan kesehatan. Begitu pula pada indeks tingkat pendidikan di Jakarta Selatan yang mengalami kenaikan selama 8 tahun terakhir, yang mulanya di tahun 2010 hanya bersekisar 11,92 tahun, di tahun 2018 menjadi 13,31 tahun untuk angka harapan lama sekolah. Untuk rata-rata lama sekolah pada tahun 2010 hanya 10,68 tahun, di tahun 2018 mencapai 11,57 tahun. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan sistem pendidikan di Jakarta Selatan telah meningkat setiap tahunnya secara perlahan dan bertahap. Untuk pengeluaran per kapita di Jakarta Selatan meningkat juga dari yang mulanya pada tahun 2010 sebesar 19.804,38 juta rupiah menjadi 23 juta rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh penduduk di Jakarta Selatan selama setahun meningkat setiap tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia atau IPM di Jakarta Selatan mengalami keberhasilan dari seluruh aspek kesehatan, peningkatan, dan pengeluaran per kapita yang dialami setiap tahunnya. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, terutama Bapak Nunu Wijaya, Bapak Nunu Perekonomian Indonesia. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.